Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Oke, untuk pertemuan 12 kita sharing tentang kutipan dan setiap rujukan. Nah, ini sangat diperlukan ketika kita menyusun tugas akhir, terutama di bab 2 ya teorinya. Jadi salah satu aspek di dalam penulisan bahasa adalah tentang kutipan dan sistem rujukan. Kutipan dalam setiap rujukan sangat berperan penting dalam sebuah penulisan bahasa, terutama dalam pembuatan karya ilmiah. Ya. Jadi ini sangat penting. Terus kenapa? Karena penulisan karya ilmiah itu harus diawali oleh serangkaian kegiatan ilmiah, sehingga isi tulisan karya ilmiah itu merupakan pengetahuan yang valid atau sahih. Jadi TAK itu di sini harus diawali dengan serangkaian kegiatan ilmiah. Oke, kemudian sangat beralasan jika karya ilmiah itu banyak sulit. Karena selain kesulitan dari aspek penulisan, kesulitan juga dalam proses penulisannya. Ya, kita harus melalui proses tahapan birokrasi, wawancara, kemudian merangkai kata, kemudian kita harus tulisannya harus bagus. Nah, itu di sini. Kemudian di luar kesulitan tersebut masih ada kesulitan yang berkaitan dengan pengutipan. Ya, karena di sini pengutipan ini kita mengutip karya orang lain, bukan karya kita. Teori para ahli, ya teori misalkan guru kita, itu. Ya. Jadi yang harus dijaga tentang karya ilmiah mereka. Jadi kita nggak boleh kalau mungkin misalkan pernyataan atau misalkan perkataan seseorang tanpa melampirkan suatu daftar pustakanya di belakang, itu tidak boleh. Nah di sini menurut Purwodadi, nah ini kan Purwodadi juga kan, menurut Purwodadi, nah itu ya, berarti ini yang menceritakannya si Purwodarminta, sorry. Tahun disebutkan 2039 halaman 619 mengemukakan bahwa kutipan diartikan pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Merujuk pada arti tersebut, maka kutipan merupakan produk dari kegiatan kutip. Produk tersebut merupakan hasil dari pengambilan karya orang lain untuk ilustrasi atau memperkokoh argumen penulis. Jadi pengambilan tersebut harus dilakukan berdasarkan norma penulisan yang berlaku. Apabila pengutipan dilakukan di luar norma yang berlaku, maka pengutipan tersebut dipandang sebagai plagiat. Ya, boleh. Jadi kita kalau tidak ingin disebut plagiat, kita harus ada kutipan, kemudian di belakangnya itu otomatis harus ada daftar pustaka, nama tersebut dicantumkan. Oke, kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, kemudian koran, surat kabar atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk tulisan misalkan media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai mengokohkan argumentasi dalam sebuah karya. Ya, itu ya yang namanya kutipan. Pinjaman sebuah kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau seseorang. Nah, medianya bisa diambil dari buku, dari kamu, dari ensiklopedia, dari artikel, laporan, majalah, dan sebagainya. Yang penting sumbernya dan namanya itu dicantumkan. Oke.
Ini juga menurut Warsi ada di sini. Terus prinsip-prinsip pengutip. Nah, ini yang harus diperhatikan. Agar tulisan tersusun menjadi satu himpunan, penulis hendaknya tidak terlalu banyak mengutip. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat menyesuaikan kutipan dengan sumber aslinya. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Menghilangkan bagian kutipan yang diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikatakan dan mempaskalkan, dia dapat memberikan tanda. Jadi tidak boleh berubah di sini. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata maupun teknisnya. Bila penulis terpaksa membuat perubahan tambahan, nah berarti ini harus dicetak lain miring, renggang, diberi catatan dalam teks aslinya. Ya, jadi dalam penulisan karya ilmiah kadang-kala ia mengutip pendapat orang lain. Kutipan ini digunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi kita. Dalam upaya tersebut perlu diperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang lazim berlaku dalam dunia ilmu. Jadi kutipan terdiri dari dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu apa ya? Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri kutipan langsung adalah tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Tanda sich digunakan apabila digunakan kesalahan pada teks asli. Tanda titik 3 atau spasi. Tanda titik 3 atau spasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan dan menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Selingkung itu yang mencolok ya. Jadi kutipan langsung tidak boleh ada perubahan pada teks. Dalam proses ini kadang-kadang kita mengutip teks yang panjang dan kadang-kadang mengutip teks yang pendek. Sebuah kutipan pendek apabila tidak lebih dari 4 baris, sedangkan kutipan panjang lebih dari 4 baris. Contohnya diintegrasi langsung dengan tulisan kita, diapit oleh tanda kutipan, jangan lupa sumber kutipannya. Nah, kalau kutipan langsung panjang dipisahkan oleh teks kita dengan spasi dan besaran huruf yang kecil, boleh diapit oleh tanda kutip atau tidak. Jangan lupa selalu memberikan kutipan sumber kutipan ya. Kutipan langsung baik yang pendek maupun yang panjang juga tidak dapat dilakukan pada catatan kaki dengan ada spasi dapat diapit tanda kutip. Nah, kutipan tidak langsung disebut juga inti sari pendapat memiliki ciri-ciri. Diintegrasikan dengan teks, tidak diapit oleh tanda kutip, dan harus menyertakan sumber kutipan. Mengenai sumber kutipan, hal tersebut mutlak harus ditulis jika kita tidak ingin digolongkan sebagai plagiarisme. Ya, jadi orang pekerjaannya plagiat, tapi orangnya disebut plagiarisme. Jadi mencuri data orang lain tanpa mencantumkan nama aslinya, nama pengarang aslinya. Yang kedua yang kita masih setiap rujukan dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam hal menggunakan sumber lain dalam sebuah tulisan, kita mengenal sistem catatan, yaitu catatan kaki dan catatan belakang. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bawah halaman, sedangkan catatan belakang adalah di akhir bab. Dalam sebuah bab atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah. Sistem catatan dapat dibagi dalam dua jenis, referensi dan informasi tambahan. Yang dimaksud referensi adalah data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka Arab. Teks di bawah ini akan menjelaskan bagaimana catatan dibuat. Ya. Berarti ya.
Sumber rujukan yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka Arab. Jadi catatan dapat dibagi dua jenis referensi dan informasi tambahan. Nah, contohnya di sini sebuah tulisan mengenai hubungan pribadi seorang dengan mengutip beberapa pendapat tokoh psikologi Amerika bernama Donald B. Tokoh ini menulis buku berjudul Batas Nalar yang diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia Jakarta. Di halaman 159, penulis buku membuat pernyataan yang cukup penting mengenai mentalitas para pedagang sehingga perlu dikutip dan diberikan catatan yang ditulis ke tebal. Setiap orang akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Demikian pula dengan profesi seseorang. Orang yang sukses dan niaga punya kecenderungan bertindak dan mengambil risiko di mana perlu. Seperti dikatakan oleh John Maynard Keynes dan sebagainya. Nah, ini pakai satu ya. Nah, itu tadi bisa dicatat. Informasi tambahan juga digunakan sebagai penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah. Bisa di sini lihat contohnya. Dalam catatan kaki berisi referensi seorang penulis hampir dapat dipastikan menggunakan beberapa sumber. Saya rujuk dengan beberapa halaman yang berbeda, maka tiga istilah itu EBIT, OP, cheat, dan LOC cheat harus digunakan dan dipergunakan dengan benar, diketahui dan dipergunakan dengan benar. Bisa dilihat di sini. Ini kalau kita menulis buku ya, terutama. Sitasi. Nah, ini sitasi merupakan cara untuk memberitahu kepada pembaca bahwa materi tersebut merupakan karya tulis berasal dari sumber yang lain. Ini juga memberikan informasi kepada pembaca untuk menemukan sumber ini, bagi apabila informasi tersebut diperlukan, termasuk informasi tentang penulis. Judul karya, nama lokasi perusahaan yang menerbitkan salinan sumber yang digunakan, pencantuman tanggal salinan, dan pencantuman nomor halaman. Memberikan kredit kepada penulis asli dengan motif karya sebagai sumber tulisan kita adalah satu-satunya cara untuk menggunakan karya orang lain tanpa menciplak. Tetapi ada sejumlah alasan lain mengapa penulis harus mengutip sumber. Jadi kutipan yang sangat membantu siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak tentang ide kita dan asalnya. Tidak sumber baik atau benar. Ide kita sendiri seringkali lebih akurat atau menarik dari sumber itu. Mengutip sumber menunjukkan penelitian yang telah kita lakukan. Mengutip sumber memperkuat ide-ide kita. Ya. Kapan kita perlu melakukan sitasi? Kapan? Nah, kapanpun kita meminjam kata-kata atau gagasan yang kita perlu mengaku sumbernya, situasi berikut hampir selalu membutuhkan tuntutan. Setiap kali kita menggunakan tanda kutip, setiap kali kita memparafrase, kapanpun kita menggunakan ide yang diungkapkan orang lain. Setiap kali membuat referensi pada orang lain, setiap kali pekerjaan kita. Nah, pengertian sitasi. Sitasi dapat didefinisikan sebagai referensi intelektual untuk sumber yang ditemukan atau tidak dipublikasikan dengan mengutip buku, penulis, atau publikasi yang ada untuk mendukung sebuah fakta. Sitasi merupakan cara kita memberitahu membaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis penulis lainnya. Tujuannya yaitu sitasi untuk menjunjung kejujuran akademik, intelektual, dan menghindari plagiarisme. Pengertian sitasi menurut para ahli. Nah, di sini ada ya. Menurut Hartina, misalkan 2002, halaman 1, analisis sindiran ialah menyelidiki melalui data sindiran atas suatu dokumen. Nah, ini lihat ada evaluasi program riset, tentang pengetahuan, visualisasi suatu disiplin, indikator teks, faktor tertentu suatu majalah, kualitas suatu majalah, memantau majalah dan sebagainya. Kemudian melalui Sulistyo Basuki ada di sini juga ya. Silakan bisa baca jenis-jenis sitasi beserta contohnya. Nah, ini misalkan situasi yang wajib
pada apa? American Psychological Association. Nah, biasanya nanti kan stylenya kita menggunakan apa ya? Apa 17 nanti di Mendeley. Dilihat ya nanti di Mendeley. Gaya apa berasal dari tahun 1909. Ya, ini gaya apa menyebutkan 3 jenis informasi itu dimasukkan dalam kutipan dalam teks nama belakang penulis, tanggal publikasi karya harus selalu muncul. Ya. Kutipan langsung dari teks, contohnya sifat yang berpotensi bertentangan dari prioritas Moskow muncul pertama dalam kebijakan terhadap Jerman Timur dan Yugoslavia. Nah, ini kutipan langsung. Kutipan utama dalam daftar referensi atau daftar pustaka dicetak. Nah, contohnya kayak gini. Situs web kayak gini, ya. Email, milis, episode radio, boleh. Di sini boleh, lihat. Kutipan gaya nilai modern langsung associate. Sorry. Nah, ini ya, bisa. Kalau kita biasanya menggunakan apa style ya. Apa style 16-17. Di kutipan buku lihat di sini. Boleh. Tinggal dilihat ini. Oke, bisa ya? Cara membuat situasi terdapat 2 teknik citasi dalam penulisan citasi, yaitu catatan langsung. Catatan langsung ditulis dalam baris-baris naskah yang berisi rujukan singkatan. Catatan kaki, footnote atau endnote diakhiri secara terpisah dari baris naskah. Ya, ini bisa ditulis ya. Bisa ditulis, dipraktekkan, kemudian baca. Ya, ini sangat berguna ketika menyusun TA kalian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.